Jantung bengkak sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut bahwa ukuran jantung sudah membesar dari normalnya yang umumnya disebabkan oleh gagal jantung. Gagal jantung sendiri merupakan kondisi ketika kemampuan jantung untuk menerima atau terisi oleh darah dan untuk memompa darah sudah berkurang hingga level tertentu, baik akibat kelainan atau gangguan struktur atau bentuknya, maupun kelainan fungsinya, sehingga menimbulkan berbagai keluhan atau gejala. Penyebab awal gagal jantung sendiri bisa dibilang banyak, mulai dari penyakit jantung koroner, serangan jantung, penyakit jantung bawaan, kelainan katup jantung, gangguan listrik jantung, penyakit paru, ginjal, gondok, kencing manis, darah tinggi, kurang darah, dan lain-lain. Intinya, jika penyakit-penyakit tersebut dibiarkan saja atau penanganannya tidak maksimal dalam waktu yang lama, akan berujung pada kondisi gagal jantung. Contoh pertama adalah darah tinggi yang tidak terkontrol selama bertahun-tahun. Tingginya tekanan darah menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras untuk melawan tingginya tekanan tersebut. Dalam waktu yang lama, tentu jantung semakin capek dan kekuatannya akan menurun, ditambah dengan ukurannya yang semakin besar namun lemah. Bayangkan otot tangan saja jika dipakai mengangkat beban terus-terusan akan makin besar ukurannya. Begitu juga otot jantung. Hanya saja, otot jantung yang semakin besar akibat darah tinggi ini bukan suatu hal yang baik. Otot yang semakin besar juga membutuhkan asupan makanan dan darah yang makin banyak sehingga menambah beban jantung untuk menghidupi dirinya sendiri. Darah tinggi yang tidak pernah terkontrol juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan serangan jantung selain kencing manis dan merokok. Ketika serangan jantung, asupan darah ke otot jantung berkurang hingga terputus sama sekali sehingga ototnya menjadi sekarat. Dalam kondisi sekarat tersebut, pasiennya akan merasa nyeri dada kiri yang tembus ke punggung, menjalar ke leher, perut, dan lengan kiri disertai berdebar, sesak, ingin pingsan, atau keringat dingin hingga mual muntah. Setelah sekarat dalam beberapa waktu, otot jantung ini akan mati jika tidak segera ditolong. Sayangnya, otot yang mati tidak bisa hidup kembali, tidak bisa tumbuh kembali yang baru, dan akan digantikan oleh serat-serat yang sifatnya kaku. Maka, gerakan ototnya pun akan kaku, tidak sebaik saat normal dulu, dan tidak lagi dapat memompa darah secara normal. Akibatnya, secara otomatis di awal-awal setelah rusaknya sebagian otot ini, jantung akan berusaha lebih kuat dan bekerja lebih keras untuk menutupi kekurangannya. Namun, dalam waktu yang lama, ia pun lelah dan semakin rusak. Salah satu akibatnya adalah ukurannya yang bertambah besar, tapi dengan kemampuan yang lebih lemah daripada normalnya. Contoh berikutnya adalah penyakit paru yang lama, misalnya akibat merokok. Selain merusak paru itu sendiri, merokok juga merusak jantung. Kok bisa? Ya, karena jantung secara langsung berhubungan dengan paru-paru lewat pembuluh darahnya. Paru-paru adalah organ yang istimewa, karena darah kotor dari seluruh tubuh yang dialirkan ke jantung akan langsung dapat akses masuk ke paru untuk dibersihkan. Jadi, jika parunya bermasalah, tetangga dekatnya ya jantung. Pada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK misalnya, kerusakan yang ada di paru membuat jantung harus bersusah payah memompa untuk bisa mengantarkan darah ke sana. Kenapa? Karena tekanan yang ada di dalam paru juga ikut meningkat. Dalam waktu lama, jika
jika penyakit parunya tidak diatasi, jantung akan semakin besar, baik karena volume darah yang menumpuk akibat susahnya terpompa tadi, atau karena harus melawan tekanan di paru yang tinggi dalam waktu lama. Jadilah semakin lama timbul penurunan fungsi untuk memompa. Kemudian ada penyakit ginjal, yang mana ginjal tidak mampu lagi menyaring darah secara benar atau disebut gagal ginjal, sehingga jumlah cairan dalam darah akan meningkat. Padahal pekerjaan ginjal adalah untuk menyaring darah, lalu dibuanglah hasil saringannya dalam bentuk air kencing. Nah, pada gagal ginjal, minumnya banyak, tapi kencingnya sedikit sekali. Bisa dibayangkan kan kemana larinya? Ya, terperangkap di dalam tubuh, misalnya di bawah kulit sehingga bengkak di kaki, nyasar di paru-paru sampai menyebabkan sesak, dan lain-lain. Salah satu efek cairan berlebih yang tidak dapat dikeluarkan lewat ginjal ini juga pada jantung. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah yang notabene lebih banyak daripada normalnya. Lama-lama, ia pun lelah dan jadilah gagal jantung juga. Kalau pada kelainan katup jantung bagaimana? Sebelumnya, perlu dipahami bahwa jantung kita jika dibelah, di dalamnya ada 4 ruangan dan 4 katup atau pintu. Katup-katup ini berguna sebagai pintu gerbang yang bisa terbuka dan tertutup sendiri. Darah yang masuk ke setiap ruangan selanjutnya akan terukur berapa mililiter sesuai kemampuan jantung untuk memompa. Jadi, darah bukannya ngocor terus kalau sudah masuk ke ruang-ruang jantung ini. Bayangkan kalau mengalir seperti air dalam pipa, tentu jantung tidak bisa memompa karena kan untuk memompa akan butuh ancang-ancang dengan mengembang lalu baru memompa dengan gerakan seperti meremas. Jika karena suatu hal, entah karena penyakit bawaan, infeksi, atau penyakit lainnya, katup ini menjadi bocor atau menyempit, jumlah darah yang dapat dipompa keluar jantung akan berubah. Biasanya akan terjadi penumpukan pada jantung, sehingga sama seperti pada gagal ginjal tadi deh, jantung harus bekerja keras dan berujung gagal jantung. Secara umum, jika jumlah darah yang dipompa sedikit akibat kemampuan memompa yang berkurang, akan timbul efek seperti mudah capek, mudah ngos-ngosan saat beraktivitas, pusing atau terasa kelelahan. Hal ini karena jumlah darah yang sampai ke seluruh tubuh sedikit. Padahal darah berfungsi membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Lalu, saat sudah terjadi penumpukan cairan atau jumlah darah akibat pompanya yang lemah tadi, dapat terjadi sesak akibat paru-paru yang dalam tanda kutip banjir. Lalu, sesak juga dapat dirasakan saat beraktivitas. Saat tidur pada malam hari, harus menggunakan minimal 3 bantal agar tidak sesak, terbatuk-batuk saat tidur hingga terbangun, bengkak pada kedua kaki atau perut hingga terasa begah, dan tidak bisa berbaring dalam posisi terlentang dengan baik karena sesak atau terbatuk. Di luar itu semua, ingat bahwa jantung tidak tiba-tiba menjadi bengkak atau terjadi gagal jantung, tapi pasti ada penyebab yang mendahulunya. Untuk mendiagnosis gagal jantung, pada umumnya Anda akan menjalani pemeriksaan yang sering dilakukan seperti rekam jantung, foto ronsen dada, dan ekokardiografi atau USG jantung. Rekam jantung adalah pemeriksaan yang termudah dan hampir ada di semua fasilitas pelayanan kesehatan, serta digunakan untuk melihat secara umum kelainan apa yang sedang atau pernah terjadi melalui aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung. Misalnya untuk mendeteksi adanya gangguan irama,
riwayat penyakit jantung lama, adanya serangan jantung, pembesaran otot jantung yang tidak normal, dan lain-lain. Dari ronsen dada dapat ditemukan misalnya penumpukan cairan di paru atau ukuran jantung yang membesar. Dengan ekokardiografi, cukup banyak informasi yang didapat seperti berapa persen fungsi pompa jantung yang masih tersisa, seperti apa pergerakan denyut jantungnya, apakah baik atau kaku, apakah katup-katupnya berfungsi baik atau terdapat kerusakan, hingga dapat melihat apakah ada kelainan bentuk atau struktur atau benda yang tidak wajar seperti cairan di ruangan atau di sekitar jantung. Beberapa pemeriksaan lain yang dapat dilakukan oleh dokter untuk mengetahui penyebab gagal jantung adalah seperti pemeriksaan darah untuk mengecek enzim, hormon seperti hormon tiroid, kadar gula, kolesterol, fungsi ginjal, dan lain-lain. Semoga membantu dalam mengenai penyakit gagal jantung.